Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelvina Zahia Syami dengan NPM 2447 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi perpustakaan digital. Baik, pertama-tama kita harus memastikan dari si examnya ini untuk nyala terlebih dahulu si Apache sama MySQL-nya. Lalu dibuka si MyPHPAdmin. Di sini localhost phpMyAdmin. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang struktur dari VS Code yang sudah saya buat. Nah, di sini pertama-tama di struktur VS Code ini ada folder admin. Nah, folder admin ini untuk mengontrol dari si website yang login dari si admin. Yang pertama ada out PHP, itu tuh untuk mengontrol dari si loginnya, kayak yang menentukan apakah ini udah pernah login apa belum, dia udah masuk login apa belum, kayak gitu. Terus ada add book, itu untuk menambahkan buku. Ada add category, itu untuk menambahkan kategori. Lalu ada books PHP, ini tuh untuk tampilan buku yang tadi sudah diedit-edit, yang kayak tambah buku, tambah kategori. Terus ada delete buku, ini untuk menghapus si bukunya. Ada delete kategori untuk menghapus si kategorinya yang tadi udah ditambahkan. Terus ada dashboard, ini tampilan utama dari aplikasinya yang ada di admin. Lalu ada login sama logout. Lalu ini style CSS, ada style CSS-nya. Lalu habis itu ada folder include. Nah, folder include ini ada berisikan tentang footer sama header. Footer sama header itu yang ada di keseluruhan dari isi websitenya, dari si mahasiswa maupun si adminnya, maka dia ada di include ini. Sama ada DB PHP ini untuk koneksi dari si kode-kode ini ke hostingannya sama si ke localhostnya. Nah, di sini saya taruh minta untuk si kode ini bisa dibuka di localhost sama di Infinity Free itu sebagai si web buat nge-hostingnya itu. Lalu ada folder dari upload. Folder upload ini itu yang menyimpan dari foto-foto cover buku yang saya edit di admin tadi buat detail bukunya. Ini kesimpan foto-fotonya. Terus lain ini file-file yang tidak termasuk dalam folder itu tuh file-file yang ada di laman mahasiswa. Ada buku, itu untuk detail bukunya seperti apa. Ada katalog, ada kategori. Lalu kategori, lalu ada kategori itu detail kategori dari masing-masing buku. Lalu ada indeks ini seperti dashboard pada di admin tadi, yaitu laman utamanya. Lalu ada login. Nah, di login ini saya menyimpan ada forgot password kalau misalnya lupa passwordnya, jadi bisa diklik si forgot passwordnya. Lalu ada logout, ada register, sama ada buat reset passwordnya. Baik, lanjut ke localhost phpMyAdmin. Database-nya saya namakan perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini ada tabel-tabel untuk books ini untuk detail-detail dari si buku tersebut, seperti ada namanya apa, lalu penulisnya siapa, tahun terbitnya berapa, publisher-nya penerbitnya siapa, terus ada ISBN-nya, terus ada kategori ID. Nah, kategori ID ini dia 1, 2, 3-nya itu dilihat dari tabel kategoris. Jadi terus ada description-nya, itu bukunya itu buku seperti apa, ada cover tadi yang gambar tadi, terus seperti itu. Lalu ada bagian kategoris, tabel kategoris. Ini kategori-kategori yang ditambahkan. Yang kategori 1 teknologi, 2 sains, 4 skripsi, 6 jurnal, novel. Jadi di books tadi, di tab buku itu cuma menuliskan kategori ID. Lalu si user. Nah, user ini yang sudah termasuk yang sudah login ke si aplikasi tersebut. Selanjutnya kita mulai ke si pembahasan si aplikasinya. Dimulai dari login admin. Login admin ini saya sudah masukkan admin dan passwordnya. Kita login. Nah, di laman admin ini, di dashboardnya ini ada jumlah dari total buku, jumlah dari total kategori, dan ini ada buku-buku yang sudah saya tambahkan ke dalam sini. Kayak di sini saya sudah menambahkan 3 buku, yaitu pemrograman PHP, buku ajar kimia analitik, negeri, sama negeri di ujung tanduk. Nah, di sini kita ada fitur untuk tambahkan buku. Jadi misal kita mau nambahin buku apa, nah di sini udah ada judulnya misalnya apa, kita menambahin buku misalnya untuk pembelajaran kimia dasar gitu. Lalu penulisnya siapa, tahun terbitnya siapa, penerbitnya siapa, lalu ISBN-nya apa. Terus sama ini kategorinya bisa dipilih yang tadi sudah yang kategorinya yang
tadi udah di ini ya, yang tadi tertulis 5 kategori. Terus ini bisa dituliskan deskripsi, misalnya bukunya kayak berisikan tentang pembelajaran kimia dasar. Di sini choose file ini buat milih dari si covernya. Ini bisa disimpan. Ini fitur kembali. Nah, kalau misalnya fitur kembali, ini langsung ke bagian detail dari si bukunya. Karena kan tadi kita mau nambahin buku, jadi selesainya itu kembalinya ke detail dari si bukunya. Oke, kembali ke ini ya, ke dashboard. Nah, di sini ada fitur edit atau hapus buku. Nah, ini masuk ke tadi yang detail buku ini kan. Nah, di sini kita bisa edit nih. Saya udah menambahkan 3 buku. Nah, buku yang pertama misal dari si Negeri di Ujung Tanduk ini, kita mau edit, kita tinggal klik yang editnya. Jadi sini udah tertulis. Nih ada penulisnya, ada tahun terbit ini sama penerbitnya siapa. Terus contoh ini dari kategorinya dia kan novel. Terus ini ada si cover bukunya. Ini bisa diupdate kalau misalnya kita mau ternyata si buku ini tuh covernya tuh berubah gitu, ada edisi terbaru. Nah, ini bisa dipilih lagi filenya, lalu ini nanti tinggal diupdate seperti itu. Nah, ini buku-buku yang sudah saya tambahkan. Nah, ini untuk tambah kategorinya cuman tinggal ditambahin aja. Misalnya kita mau nambahin kategori kayak buku psikologi, kita tinggal tulis di sini psikologi. Ini tinggal disimpan. Nah, lalu di sini ada dari list kategorinya. Jadi sekarang kategorinya ada 6. Nah, di sini ke total kategori ada 6. Nih, kelola buku itu yang tadi masuknya ke sini. Lalu kelola kategori masuknya ke list kategori. Ini untuk logout. Di logoutnya ada fitur untuk menanyakan konfirmasi mau logout apa enggak. Kalau misalnya tidak, kita akan kembali lagi ke dashboard ini. Kalau misalnya iya, itu berarti kembalinya ke login admin. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan tentang si aplikasinya, aplikasi mahasiswa itu yang bisa dibuka sama umum. Perpus Digital infinityfreeapp.com. Nah, kita klik link URL-nya, itu akan langsung masuk ke login. Nah, di login ini ada fitur lupa password, ada fitur yang register kalau misalnya belum punya akun. Misal di sini kita register terlebih dahulu. Nah, di fitur register ini itu pertama kita harus memasukkan dari NPM, karena ini kan perpustakaan digital bagi mahasiswa. Misalnya NPM kita ini, terus ini emailnya. Kita bikin passwordnya misalnya Siva 123. Nah, ini tinggal diklik register. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini sudah dituliskan NPM, nama panjang, terus ini emailnya, email student.unsika.ac.id. Oke, sini kita register. Nah, kalau udah register itu ada tulisan registrasi berhasil, silakan login. Ini bisa pencetin aja login di sini, terus masukin email yang tadi yang udah kita register pakai email Unsika. Nah, ini udah masukin passwordnya juga. Oke, ini tinggal login. Nah, kalau misalnya login ini di laman, langsung masuk ke laman indeksnya, ke laman yang bisa dilihat sama mahasiswa itu mahasiswa itu cuman bisa ngelihat dari ada total buku berapa, sama kategorinya berapa, sama ini buku-buku yang udah ditambahin sama si adminnya itu. Nah, itu tiga buku ini. Nah, mereka itu bisa melihat detail dari si bukunya dengan cara ini. Tuh. Ini detail dari si bukunya, pemrograman PHP untuk pemula. Ini detail buku dari ini, buku ajar kimia analitik dasar. Yang ini buku yang Negeri di Ujung Tanduk, seperti itu. Untuk mahasiswa mereka cuma bisa melihat aja, mereka nggak bisa nambahin dari si bukunya apa aja, terus ngapus bukunya, ngedit bukunya, seperti itu. Lalu ini ada fitur logout.
Terus ada konfirmasi box mau logout apa enggak. Kalau misalnya batal dia balik lagi ke sini. Kalau misalnya tidak, nah ini kalau misalnya iya, dia bakal baliknya ke login seperti itu. Kalau misalnya kita lupa password nih, misalnya nggak bisa masuk terus lupa password, nah dia itu akan mengalihkan ke sini. Oke, kalau misalnya lupa password nih, kalau misalnya untuk fitur lupa password ini, itu tuh kita kan nyari pakai email yang ini ya, yang udah ke daftar di sini, ke daftar di fitur ininya. Nih, jadi cari akunnya. Nah, kalau misalnya dia tuh jadi langsung running ke sini, ke si database-nya. Tuh, Zafina Zahia Syami kan, dia udah ada di sini. Jadi dia langsung ketahuan, oh emailnya udah pernah login, udah pernah register sebelumnya. Jadi dia bisa reset passwordnya. Seperti itu. Misalnya kita mau resetnya apa ya? Zalvin. Nah, 1, 2, 3. Misal. Terus simpan password baru, udah bisa langsung ke login. Nah ini di login, kita udah masukin email, masukin password yang baru, Salvina 123, login, sudah bisa masuk ke sini. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari aplikasi atau website yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.